Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IT Channel dimanapun berada. Jumpa kembali di video saya kali ini, yang mana akan membahas bagaimana cara menggunakan fungsi sum if dan sum if ya. Bagi Sobat IT yang baru bergabung di Sobat IT Channel, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari Sobat IT Channel agar memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, langsung saja kita akan coba buka jendela Microsoft Excel-nya ya. Di sini saya mencoba bikin data baru karena ada beberapa fungsi-fungsi yang ingin saya bagikan juga. Jadi sengaja di sini saya tidak membuat data terlebih dahulu, tapi saya langsung membuat datanya di dalam video ini. Yang pertama, seperti biasa kita akan set dulu jenis huruf dan ukuran hurufnya. Di sini saya coba Arial, kemudian ukurannya 12. Jangan lupa untuk mengklik terlebih dahulu ya kotak yang ada di sebelah kiri kolom A ini, agar semua sel dalam Excel ini langsung terblok ya, tanpa harus memblok satu-satu atau beberapa sel. Kemudian kita langsung saja ketik judulnya, misalnya data ternak desa saya. Ya, mungkin di sini hanya contoh saja, mungkin bisa diberlakukan untuk desa yang sebenarnya ya. Di sini hanya untuk data latihan saja. Kemudian saya ketikkan di sini nomor, kemudian nama warga, kemudian saya coba alamat, kemudian jenis jumlah ternak ya. Kemudian di sini ada sapi, ada ayam. Dua saja ya untuk latihan. Untuk data format yang mungkin tidak sama bisa disesuaikan saja. Kemudian kita gabung ya untuk menata kolomnya. Kemudian kita coba sesuaikan nomornya dulu. Kemudian di sini nama, alamat secukupnya saja. Kemudian jumlah ternaknya kita coba perlebar sedikit ya. Kemudian ini langsung saja kita gabungkan di sini. Kita coba dengan tabel dasar saja ya. Kita akan coba latihan ini dengan 10 data nama saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah cara membuat nomor urut ya, yang tidak perlu ketik satu-satu atau mungkin satu seperti ini kemudian ditarik ya. Kalau ini dalam jumlah yang cukup banyak mungkin akan cukup memakan waktu. Jadi cara membuat nomor urut yang praktis kalau jumlahnya banyak adalah, silakan Sobat IT ketik 1, kemudian klik lagi di angka 1 yang sudah diketik, kemudian gunakan fitur fill yang ada di dalam toolbarnya home. Di sini ya, home. Di sebelah kanan di sini ada fitur fill. Kemudian klik drop downnya, pilih yang series. Pilih series, kemudian pilih kolom, karena kita akan membuat nomor urutnya adalah secara atau dalam kolom A ini saja. Jadi kita pilih kolom. Kalau rows berarti kita membuat nomor itu ke samping ya, baris. Kemudian step value dari 1, top value-nya sampai berapa? Misalnya ya ini sampai 1000. Jadi tinggal ketikkan saja stop value-nya adalah 1000, kemudian oke. Maka nomor ini adalah sampai 1000 ya Sobat IT. Nah, sampai tidak muat nih ya. Nah, ini 1000. Ini kalau dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk latihan kita coba 10 ya. Fill, series, kolom ya, jangan lupa nih. Kolom, kemudian stepnya value-nya 1, stop value-nya 10 saja. Oke. Jadi nomor urutnya sudah ada 10. Tinggal kita setting di tengah. Oke, kita coba perkecil. Kemudian boleh kalau mau langsung ditebali ya, diberi garis. Di sini saya coba nama acak saja, misalnya Yanto, kemudian Warno, kemudian Hartono. Ini karena nama-nama tetangga saya ini ya. Kemudian Sukirno, Sabarno, Slamet ya, mungkin Lamijo. Siapa lagi ya? Agus, kemudian Amat, kemudian Mono. Oke. Kemudian untuk alamat di sini saya coba gunakan alamat RT saja.
Misalnya di sini 14, 13, 13. Di sini ceritanya adalah nanti kita akan menggunakan alamat ini sebagai acuan perhitungan juga. Jadi di sini saya cukup gunakan RT. Nanti ada tujuannya ya, kenapa saya menggunakan alamat ini seperti ini. Karena kan pasti ini di desa, satu desa ya ceritanya nih. Misalkan ini RT 14 lagi, ini RT 14, RT 13. Yang jelas ceritanya datanya ini nanti akan teracak ya. Kemudian RT 12, kemudian RT 12. Kemudian kita bisa tambah ya di sini, mungkin kita pecah seperti ini, nanti ada perhitungan yang berbeda. Di sini RT, di sini dusun ya. Nah, di sini kita coba 3, pakai Romawi di sini ya. Kemudian 2, 3 dulu. Kemudian kita coba untuk dusun itu yang 14-nya 2 ya. Yang 13-nya 3. Kita coba di dusun 2 ini seperti ini. Mungkin bisa juga ya di dalam satu dusun ada banyak RT mungkin ya. Di sini kita coba 15. Kemudian di sini oke, itu aja. Kita beri 15 di dusun 2 di sini ya. Kita coba di sini. Ya. Kemudian untuk sapi di sini ceritanya adalah angka ya. 5 4 5 3 4 2 3 2 1. Di sini misalnya 4. Kemudian untuk ayam di sini ada 10, 15, 14, 13, 15, 20, 24, 18, 19, 17. Nah, jadi ceritanya mungkin datanya hanya sederhana ini ya. Kita coba bikin data yang sederhana saja dulu. Kita nantinya akan menggunakan beberapa rumus, yang mana rumus itu terdiri dari sum if dan sum ifs ya. Kita akan menggunakan rumus ini untuk menghitung pola data seperti ini. Yang pertama adalah kita freeze aja ya di kolom ini supaya tidak tergeser. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan bikin kolom baris baru dengan data adalah jumlah ternak sapi. Kemudian kita scroll ke bawah misalnya seperti ini ya untuk mengcopy. Kemudian jumlah ternak ayam, total jumlah ternak. Nah, lalu ada spesifikasi jumlah. Misalkan jumlah ternak total jumlah ternak dusun 2. Kemudian total jumlah ternak dusun 3. Kemudian lagi misalnya ada spesifikasi lagi untuk penjumlahan hanya per ternak mungkin ya, nanti kita coba, yaitu dengan data misalnya seperti ini. Kita coba lagi jumlah ternak sapi RT 13 dusun 2. Ada nggak tadi ya dusun RT 13 dusun 2? Oh, nggak ada ya. Oh, ada ya. Jadi RT 13 ini 3 ya. Berarti dusunnya 3 ya. 3. Kemudian ada lagi jumlah ternak ayam yang ada di RT 13 dusun 3. Jadi ada 2 rumus yang berbeda nanti di sini ya. Kita coba beri tabel dulu. Untuk jumlah ternak sapi berarti yang tidak kita hitung, kita coba beri warna hitam supaya artinya itu tidak dihitung ya, tidak ada kolom data hitung di situ. Untuk jumlah total ternak berarti jumlah semuanya nanti ini sama juga.
Kemudian di sini berarti sapi ya, berarti cuma di sini. Oh, ini ketinggalan ya, 1. Yang sisanya nanti kita coba praktekkan di sebelah, kolom sebelah ya. Oke, untuk menghitung jumlah ternak sapi saja, ini cukup gunakan rumus SUM boleh ya. Ini sudah paling mudah di sini. Jumlah sapi berarti kita tinggal jumlahkan data ini saja. Oke, kita beri pembeda di sini. Oke. Jadi kita hanya menjumlahkan data jumlah ternak sapi ini dari nomor 1 ya, atau yang jumlahnya 5 sampai jumlah yang 4 paling bawah, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung blok datanya, data yang ingin dijumlah, kemudian tutup kurung enter ya. Jadi jumlahnya ada 33. Kemudian untuk jumlah ternak ayam ya, ini tadi jumlah sapi. Untuk ayamnya sama, yaitu hanya mungkin letaknya yang beda ya, sama dengan sum buka kurung kita blok data ayam dan tutup kurung enter. Jadi ini guna atau fungsi rumus SUM ya, rumus SUM yang pertama. Sebelum kita ke SUMIF dan SUMIFs. Kemudian untuk SUMIF ya, ini langsung saja kita coba SUMIF ya. Kalau untuk rumus SUM kayaknya udah familiar banget ya. Itu jumlah ya. Ini cara-cara SUM ini sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, atau nanti bisa sobat IT simak di bagian akhir video ini ya, akan saya lampirkan link video cara menghitung jumlah min, max, dan average. Kemudian lagi di sini ada ditanyakan jumlah total ternak ya. Ini boleh menggunakan aritmatika kalau datanya ada jumlah ternak sapi dan ayam ini. Tapi boleh juga menggunakan SUM ya. Jadi tinggal dijumlah juga nih SUM. Kemudian blok aja semua ya dari ternak sapi. Oh maaf, ini ada ketinggalan di atasnya 1. Di sini ya, kita blok saja semuanya data yang ingin dijumlahkan. Karena ini pertanyaannya adalah jumlah total jumlah ternak ya. Jadi kita blok saja semua ranknya, yaitu jumlahnya sapi dan ayam. Ya, 198. Atau boleh ya, karena di sini ada jumlah sapi dan ayam masing-masingnya, maka kita tinggal sama dengan klik jumlah sapinya ditambah klik jumlah ayamnya. Boleh ya. Kalau ada data perhitungan yang ini. Kalau ini tidak ada, berarti kita gunakan rumus SUM yang tadi. Kemudian ada ditanyakan lagi total jumlah ternak dusun 2. Jadi hanya total ternak tapi yang dusun 2. Oh maaf, di sini ketinggalan. Oh enggak ya. Total jumlah ternak dusun 2. Oke. Maka kita berlakukan rumus SUMIF ya, rumus SUMIF. Ya ini penjumlahan. Nah, ini penjumlahan berdasarkan satu kriteria. Ya, di sini berdasarkan satu kriteria. Jadi kriterianya adalah dusun 2. Kita coba sama dengan di sini jumlah ternak dusun 2 ya, sama dengan SUMIF buka kurung rank ya. Rank ini adalah di mana kriteria syaratnya berada. Karena kita ingin menghitung dusun 2 ya, di mana angka 2 dari dusun ini ditulis, yaitu di sini. Maka rank ini adalah blok dari semua data dusun. Karena acuannya adalah dusun 2. Maka blok semua penulisan dusun 2. Kalaupun penulisan dusun 2 adalah dengan angka 1, 3, 2, 4 misalkan, maka tulis aja nanti di sini dusunnya adalah sesuai apa yang dituliskan di sini. Kalau dengan Romawi maka tulis dengan Romawi. Kita blok ranknya ya, rank dusun ya. Kemudian koma atau titik koma. Kemudian kriterianya yaitu 2 tanpa kata dusun ya, karena kita menulisnya di sini tanpa dusun. Kalau kita menulisnya dengan kata dusun spasi 2, dusun spasi 3, maka kita ketiknya di sini juga dusun spasi 3 atau 2 atau yang lain. Kemudian koma atau titik koma, sum rank berarti jumlah yang akan dihitung. Berarti karena ini jumlah ternak seluruhnya, kita blok dari jumlah ayam, sapi dan ayam. Kemudian tutup kurung enter. Jadi jumlah ternak untuk dusun 2 itu adalah 20. Oh, saya ada kelewatan satu ya di sini. Mohon maaf, saya ulangi. Di sini jumlah ternak sapi ya.
di sini jumlah ternak ayam. Nanti akan saya sampaikan gimana cara menggabungkan jumlah total keseluruhan. Kita perlu satu kolom bantu nanti ya untuk menghitung pola yang sebelum ini tadi. Jadi ini saya coba ulangi sum if ya, ini kita ulang lagi sum if atau jumlah ternak sapi untuk dusun 2. Kita blok dusun 2 sampai blok kolom dusunnya, koma, kemudian 2, kemudian koma, kita blok data yang ada di angka isian sapi ya. Tutup enter. Ada 20 sapi di dusun 2. Bisa kita hitung dusun 2 sapinya ada 5, 3, 8 ya, 8, 12, 15, 16, 20. Nah ini ya. Nah ini data sapi yang ada di dusun 2. Dan terbukti ya rumusnya adalah 20 hasilnya. Kemudian untuk ternak ayam di dusun 3. Nah ini saya acak ya. Sum if. Karena dusun 3 di sini maka saya blok rank dusun 3, rank dusunnya, kemudian di sini petik 3, blok data ranknya di ayam, enter. Ada 67 untuk yang dusun 3 ya, ayamnya saja tapi ya, hanya yang ayam di dusun 3 ya. Jadi jumlah dari data yang saya beri warna kuning inilah hasil dari perhitungan sum if untuk jumlah ternak ayam dusun 3. Lalu lebih spesifik ceritanya nih ya, jumlah ternak sapi hanya untuk yang RT 13 dan di dusun 3 saja. Ceritanya di sini ada dusun 3 dan dusun 3 ini ada yang di RT 13 dan 14 ya ceritanya. Kemudian kita akan lebih spesifik nih di sini. Ini kita ganti nih 16. Kita hanya akan menghitung jumlah ternak sapi yang hanya berada di RT 13 di dusun 3. Jadi karena datanya acak ya, kemudian diminta nih, oh data sapi aja tapi yang di RT 13 ya. Cara menghitungnya adalah sama dengan, baru kita gunakan rumus sum ifs ya. Oh ya, kita belum terjemahkan di sini. Di sini adalah penjumlahan berdasarkan lebih dari satu kriteria. Kenapa disebut satu kriteria tadi? Karena hanya menghitung jumlah data berdasarkan dusun ini saja. Nah, sekarang kita menghitung berdasarkan RT dan dusun. Walaupun kalau polanya sih sebenarnya ini nggak mungkin ya RT 13 berada di dusun 2 gitu ya. Tapi kita coba untuk menerapkan ini. Kalau mungkin data itu berbeda dari data seperti ini, yang mana memberlakukan dua syarat untuk melakukan perhitungan. Karena agak aneh kalau dalam satu RT beda dusun gitu ya. Oke, kita coba sum ifs. Kemudian sum rank ya, sum ranknya ini adalah dari nama sum rank, berarti adalah rank data yang akan dijumlah. Berarti sapi ya di sini. Nah, di sini ada sum rank kan. Kita disuruh melengkapi pola rumus sum if. Yang pertama adalah sum rank. Kita blok sum ranknya. Kemudian koma untuk memisahkan antar komponen. Kemudian di sini kita diminta melengkapi kriteria rank 1. Berarti berdasarkan RT ya, maka kita blok saja data RT-nya. Kemudian koma, kita diminta lagi kriteria 1, maka kita petik RT 13. Kemudian koma lagi, diminta lagi di sini kriteria rank 2. Intinya rank itu adalah sebuah data ya, data yang banyak ini. Nah, di rank 2-nya adalah berdasarkan nama dusun atau dusun keberapa gitu ya. Koma lagi, kemudian kriterianya adalah 3 ya, ingin menghitung data sapi, jumlah sapi yang berada di RT 13 dusun 3 ya, karena datanya banyak, lalu kita gunakan saja rumus sum ifs. Seandainya ada kriteria ketiga, boleh ya di sini di koma lagi, kemudian ambil rank ketiganya apa, syarat berikutnya.
Kemudian karena ini cuma 2 kriteria yang menjadi patokan perhitungan, kita tutup, enter. Bisa kita cek RT 13 di dusun 3 yang sapi ya. RT 13 ini dan ini ya. Kita coba beri warna kuning. Yang lainnya kita beri warna putih dulu. Kita perlu pembuktian juga nih ya. Sapi RT 13 dusun 3 ya. Ya ini RT 13 dusun 3, sapinya di sini ya. Kita beri warnanya di situ saja. Kemudian ini, maka jumlahnya adalah 5, 4, dan 2, maka 11 ya. Jadi hanya menghitung jumlah sapi saja yang berada di RT 13 dusun 3. Nah, kemudian kita coba lagi untuk menggunakan sum ifs di rumus perhitungan jumlah ayamnya ya. Sama dengan sum ifs, kemudian sum rank-nya adalah jumlah ayam, maka kita blok data angka ayam. Kemudian kriteria rank 1 yaitu RT, petik ya, minta kriteria RT 13. Cara menulis RT 13-nya pastikan sama dengan database-nya ya di sini. Kalau setelah RT titik spasi 13 maka tulis di sini pun sama. Jangan di sini kalau di dalam penulisannya dengan spasi lalu menulis di rumusnya tanpa spasi, jangan ya. Di sini tidak akan berlaku pembacaan polanya. Kemudian koma atau titik koma lagi, kriteria rank 2, maka kita ambil nama dusun di sini. Kemudian koma, tanda petik 3, karena ingin menghasilkan dusun 3 nanti ya. Tutup, enter. 49, bisa kita cek dulu. Karena ini sama-sama dalam dusun 3 dan RT 13, maka datanya berarti juga sama ya ini. Berarti 15 tambah 14, 29 tambah 20, 49 ya, benar ya, 49. Nah ini ya Sobat IT, bagaimana cara menghitung atau menggunakan rumus-rumus sum dan sum ifs. Sum if, dan sum ifs. Kalau ingin gunakan dengan pola atau data yang berbeda ya, intinya sama saja. Kalau sum hanya menghitung jumlah secara langsung seperti ini ya. Kemudian kalau cuma satu kriteria ya, acuan perhitungannya misalkan berdasarkan dusun sekian, jumlah sapinya berapa gitu. Nah ya, tadi ada ketinggalan satu ya, kita jumlah ternak keseluruhan. Kita perlu tombol bantu, kolom bantu di sini. Kita harus bikin satu kolom baru ya. Saya coba buat di kolom G sini. Di sini kita harus bikin total ternak, total jumlah ternak. Seandainya data ini tidak diminta, misalnya ya, tidak perlu data ini, ya ini kita bikin saja untuk data bantu. Maka kita tinggal gunakan saja aritmatikanya adalah jumlah sapi ditambah data ayam. Kemudian kita klik 2 kali. Oh ya, ini karena dihitung tidak perlu ya. Jadi untuk menghitung data yang di nomor berikutnya tidak perlu ditarik, ya boleh cukup diklik 2 kali ya. Kita coba ulangi. Jadi setelah menghitung yang pertama, kita tinggal double klik di sudut kanan bawahnya ini. Kemudian yang tidak perlu kita hapus, boleh. Kemudian untuk memperindah kita coba membuat datanya di tengah ya, seperti ini. Kemudian tadi pertanyaannya adalah jumlah ternak sapi ya, jumlah ternak ya tadi. Oke, kita coba di sini jumlah sorry. Di sini ya nanti tempat hitungannya di sini. Karena hanya ada 2 dusun, kita coba bikin 2 saja. Nah, di sini berarti jumlah dusun 3 ya. Jumlah total ternaknya ya, bukan per jenis ternak, tapi jumlah ternak. Boleh ya Sobat IT menggunakannya dengan pola data yang berbeda di sini kalau mau menggunakan latihan. Kita coba di sini jumlah total ternak dusun 2, maka kita gunakan sum if ya. Kenapa sum if? Karena hanya mengacu dengan kriteria dusun 2, tidak lebih dari 1 ya. Sum if, kemudian ranknya adalah kita blok di sini, kemudian koma, petik 2, petik koma, kita ambil sum rank ya, ini dia minta sum rank, kita blok di sini, tutup, enter. Nah ini jumlah untuk dusun 2, jumlah total ternaknya ya ceritanya. Kemudian sum if lagi, boleh dicoba untuk latihan.
Dia minta rank, kita ambil lagi data dusun, koma, kemudian petik 3, petik, koma, kita blok lagi ranknya, kemudian tutup, enter. Sebagai validasi ya, kita kan di sini ada menghitung ya, jumlah total ternak adalah 198 ya. Kita harus punya pembanding pembuktian. Karena ini jumlahnya hanya ada 2 dusun, maka pembuktiannya adalah jika jumlah total kedua dusun ini dijumlah harusnya sama dengan yang di sini. Nah, di sini ya. Jadi ini hanya untuk cross check saja. Jumlah total seperti ini. Kalau kita ada menggunakan perhitungan yang lain yaitu jumlah total ini juga, maka harusnya di sini sama hasilnya ya. Jumlahnya harusnya sama 198 dan kebetulan di sini sama. Kalau tidak ada yang sama, ini bisa jadi kita salah dalam perhitungan. Misalnya begini, ternyata kita salah dalam mengetik ya. Di sini ada salah mengetik. Katakanlah di sini ada spasi ya. Nah, di situ kita beri spasi. Oke, kita coba escape. Kita perbesar ya. Sekali lagi di sini dibutuhkan konsistensi dalam pola pengetikan ya, tanpa ada pembeda sedikit pun. Jadi kalau pola RT misalnya RT titik spasi angkanya, RT titik spasi angkanya harus sama seperti itu ya. Tidak boleh ada yang berspasi, ada yang tidak. Kemudian untuk nomor dusunnya juga sama. 2 Romawi selesai ya tanpa spasi. Nah, di sini kita coba bikin kesalahan dengan disengaja. Ada spasi, kita menulis di sini. Kemudian enter. Ini sangat berpengaruh ya sobat IT. Sangat berpengaruh ketika ada menggunakan kriteria dusun 3 di sini. Kita cek ya. Nah, di sini jumlah ternaknya 198 ya, jumlah total ini. Kemudian di sini kita merekap jumlah ternak dusun 2 dan dusun 3. Nah, lalu hasilnya 179. Harusnya jumlahnya ini adalah sama ya, 198. Maka di sini kita cara ngeceknya adalah database-nya ya, sobat IT, database-nya. Yaitu cara pengetikan. Jadi kita langsung saja cross check apa yang salah. Kalau datanya banyak misalnya, ya mungkin kita harus menganalisa apa kesalahannya ya. Mungkin kita bisa mereplace ya, dengan mereplace misalkan. Takutnya pola pengetikan spasi lebih dari 1 misalnya. Bisa Ctrl H atau gunakan di sini ada sort filter, find and select, kemudian klik replace. Kemudian kita ketik find word-nya adalah atau yang salahnya apa, yaitu 3 spasi ya. Kemudian benarnya apa, 3 tanpa spasi, kemudian replace ya. Lalu di sini dia akan otomatis mengikuti pola replace yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita cek lagi apakah sudah sama ya. Ternyata sudah sama, berarti kesalahannya adalah dalam penulisan nomor dusunnya ini. Ini kalau 3 gini ya sama, ini apalagi ya, ini beda bentuk, ini juga berubah nih ya, jumlah per dusunnya juga berubah ya, termasuk di sini yang berkaitan dengan jumlah dusun 3 akan berubah semua nih. Jadi harus konsisten dalam mengetik database di asalnya ini ya sobat IT. Bagaimana kalau misalnya nih di sini diketik dusun tadi ya, kita bahas dusun 2 seperti ini ya, kemudian di sini dusun 3 gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting konsisten dalam mengetik ya, kata dusun. Di rumusnya pun tinggal kita buat saja di sini ya, ditambahkan dusun 3. Nah, seperti ini. Nah, ini makin tidak karuan ini ya hasilnya kalau kita tidak konsisten. Baik, sobat IT, itu saja ya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk 3 rumus penjumlahan ini. Untuk komentarnya silahkan diketik di kolom komentar ya, agar dapat membangun dan memajukan channel Sobat IT ini. Semoga selalu memberikan manfaat ya dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan Sobat IT semua. Salah dan hilapnya saya secara pribadi mohon maaf karena masih juga dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.